Dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMT, mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya April Mesrianti dengan NIM 210306003. Saya Ukti Alia Azhara dengan NIM 210306135. Saya Muhammad Rinaldi Ilham, NIM 210306063. Dari Universitas Sumatera Utara, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian dari kelas PTNC. Sistematika dari kelinci. Kelinci memiliki kingdom Animalia, kemudian ada superfilumnya Chordata, filumnya Vertebrata, kelasnya Mammalia, kemudian memiliki ordo Lagomorpha, memiliki famili Leporidae, genus Ornitholagus, kemudian spesies Ornitholagus funiculus. Yang pertama, kaput atau kepala. Di kaput terdapat rima oris atau mulut yang terdiri dari labium superior, yaitu mulut yang memiliki celah di tengahnya. Lalu ada labium inferior. Lalu ada nares externus, yaitu lubang hidung bagian luar. Lalu ada fibrisae, yaitu rambut-rambut kaku yang berada di sekitaran labium superior. Lalu ada organon visus atau indera penglihatan yang terdiri dari bulbul okuli yang terdiri dari kornea, iris, dan pupil. Lalu ada palpebra atau kelopak mata, yaitu palpebra superior, yaitu kelopak mata bagian atas. Lalu ada palpebra inferior, yaitu kelopak mata bagian bawah. Lalu ada plica seminalis, yaitu membran nictitans yang berada di sudut mata dekat nares externus. Lalu ada nares auditus, yaitu indera pendengaran yang terdiri dari pinnae, yaitu daun telinga. Dan ada porus acousticus externus, yaitu lubang telinga bagian luar. Bagian-bagian trunkus atau badan, yang pertama ada toraks, yaitu dada. Yang kedua ada abdomen, perut. Selanjutnya ada kelenjar mamai atau kelenjar susu. Selanjutnya ada umbiculus. Yang terakhir ada anus. Nah, selanjutnya ada dorsum, yaitu punggung atau pertengahan tubuh. Yang terakhir ada glute, yaitu kulit luar. Nah, di bagian seluruh tubuh kelinci ditutupi oleh pilus atau rambut-rambut. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari ekstremitas libre yang terdiri dari ekstremitas cranialis dan juga ekstremitas caudalis. Ekstremitas cranialis terdiri dari, yaitu yang pertama ada brachium yang disokong oleh tulang humerus atau tulang pergelangan atas. Kemudian ada antebrachium yang disokong oleh tulang radius dan juga tulang ulna, yaitu tulang radius, tulang pengumpil, dan tulang ulna yaitu tulang hasta. Kemudian ada carpus yang disokong oleh tulang karpal, yaitu tulang pergelangan. Kemudian ada metakarpal, yaitu tulang telapak. Dan ada digiti yang disokong oleh phalanges atau tulang jari-jari. Selanjutnya yaitu bagian ekstremitas caudalis. Yang pertama yaitu ada femur, tulang paha atas. Kemudian ada tibia dan fibula. Kemudian ada tarsus atau tulang pergelangan kaki. Terus ada tarsometatarsus yang disokong oleh os metatarsalia, yaitu tulang telapak. Kemudian ada 3 digiti dan juga ada phalanges, yaitu tulang jari-jari. Kemudian ada valvula atau teracak.
Sekarang saya akan menjelaskan bagian sektio atau organ-organ bagian dalam dari Ornitholgus cuniculus, yaitu kelinci. Yang pertama yaitu ada pulmo atau paru-paru, tempat pertukaran O2 dengan CO2. Kemudian ada cor atau jantung, yaitu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada hepar atau hati yang berfungsi untuk menetralkan racun. Kemudian ada vesica velea, yaitu kantong empedu yang berfungsi untuk memberikan warna kepada kotoran. Kemudian ada ventriculus, tempat terjadinya pencernaan secara mekanik. Kemudian ada ren atau ginjal. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pencernaan dari Ornitholgus cuniculus atau kelinci. Yang pertama, makanan masuk melalui kafum oris. Di kafum oris ini terdapat dua proses. Yang pertama yaitu melalui penggilingan dari dentis, kemudian dibantu oleh lidah. Dan yang kedua yaitu melalui kelenjar saliva yang dibantu oleh enzim amilase. Kemudian makanan masuk ke paring menuju ke esofagus dibantu oleh gerakan peristaltik. Setelah itu, makanan masuk ke ventriculus. Di ventriculus ini, pencernaan dilakukan secara mekanik. Dan di dalam ventriculus ini terdapat asam amino. Selanjutnya, makanan masuk ke intestinum tenue atau usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya, makanan masuk ke usus besar. Setelah di usus besar, makanan itu masuk ke cecum. Kemudian ada rektum dan dikeluarkan oleh anus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sistem urogenital. Pada sistem urogenital terdapat sistem urinaria yang terdiri dari ren atau ginjal yang berfungsi untuk mengatur kadar air dalam darah. Selanjutnya ada ureter yang berfungsi untuk mengalirkan urin ke kandung kemih atau vesica urinaria. Selanjutnya ada vesica urinaria atau kandung kemih yang berfungsi untuk menyimpan urin. Lalu jika sudah penuh, kelinci akan merasakan ingin buang air. Selanjutnya yang terakhir ada uretra, yaitu saluran akhir untuk mengeluarkan urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari sistem genitalia. Yang pertama ada ovarium. Yang kedua ada oviduct. Yang ketiga ada uterus. Yang keempat ada vagina. Terakhir ada labia mayor. Selanjutnya ada vulva. Yang terakhir ada tonjolan kecil atau klitoris. Pada sistem respiratorius dimulai dari udara masuk melalui nares externus, melalui kafum nasi yaitu rongga hidung, yang dibatasi oleh septum nasi yaitu sekat pada rongga hidung, lalu masuk menuju nares internus yaitu lubang hidung bagian dalam, lalu ke glotis yaitu saluran menuju ke laring, dari laring menuju trakea. Setelah dari bronkus, udara masuk menuju pulmo atau paru-paru. Pulmo terbagi menjadi dua yaitu pulmo sinister dan pulmo dexter. Pulmo sinister terbagi menjadi dua yaitu lobus superius dan lobus inferius. Pulmo dexter terbagi menjadi tiga yaitu lobus superius, lobus medianus, dan lobus inferius. Sistem sirkulasi darah pada jantung atau cor. Pertama, darah dipompa melalui bilik kanan yang membawa darah kotor yang akan kaya CO2 melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran CO2 dengan O2. Lalu darah yang sudah kaya akan O2 dibawa oleh vena pulmonalis ke serambi kiri, lalu dipompa oleh bilik kiri seluruh tubuh oleh aorta. Lalu darah bersih yang kaya akan O2 masuk ke seluruh organ, lalu di organ O2 bertukar dengan CO2. Lalu diangkut kembali ke paru-paru menggunakan pembuluh darah vena, lalu masuk ke serambi kanan, dipompa ke bilik kanan dan bilik kanan memompa ke seluruh darah ke paru-paru, begitu juga seterusnya. Sistematika nervosum. Yang pertama itu ada cerebellum yaitu otak besar. Lalu ada hemisfer cerebri yaitu bagian tengah pada cerebellum. Lalu ada giri yaitu lengkungan pada cerebellum. Lalu ada sulci yaitu lekukannya.
Lalu ada medula oblongata yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan.